Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang budiman. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, tetap dalam keadaan iman dan Islam, serta diberikan kesehatan selalu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang nikah siri dan solusinya. Oleh karena itu, silakan disimak sampai selesai video berikut ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk merupakan undang-undang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam. Pada pasal 1 undang-undang ini disebutkan ayat 1, nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Pada penjelasan pasal-pasal disebutkan pasal 1 undang-undang ini, maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur, segala hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Lagi pula, perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mewaris, sehingga perkawinan perlu dicatat, menjaga jangan sampai ada kekacauan. Kemudian karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk tidak berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk di daerah luar Jawa dan Madura. Menurut Neng Jubaidah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat diferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya. Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya peristiwa penting yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 2, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 2. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pencatatan nikah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 adalah agar mendapatkan kepastian hukum. Di Indonesia, walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan atau nikah secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan belum sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih adanya praktek nikah siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Padahal dalam pasal 5 kompilasi hukum Islam ditegaskan ayat 1, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Ayat 2, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, contoh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian dalam pasal 6 ayat 1, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5,
Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat 2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Lebih tegas lagi dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam disebutkan ayat 1, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Lalu bagaimana jika ada seorang laki-laki dan perempuan menjalani kehidupan rumah tangga dengan nikah siri? Dalam arti telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan di KUA dan tidak pula dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Meski pernikahan tersebut telah sah menurut hukum Islam, tetapi tidak diakui oleh negara karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Perlu diperhatikan bagi pelaku nikah siri, yakni nikah yang telah sah menurut hukum Islam tetapi tidak diakui oleh negara karena tidak didaftarkan dan tidak dicatat, terutama oleh pihak perempuan dan anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu, bahwa manfaat pengakuan negara itu sangat penting karena 1. Para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. 2. Akan memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Misalnya, akan melaksanakan ibadah haji, akan mengurus akte kelahiran anak, akan menikahkan anak perempuan sulung, pengurusan asuransi, dan lain-lain. 3. Akan mendapatkan legalitas formal pernikahan di hadapan hukum negara. 4. Akan terjamin keamanannya karena sudah terdokumentasi dalam akta nikah. Bagi yang sudah terlanjur melakukan nikah siri, dalam arti nikahnya telah sah menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat di KUA karena memang tidak pernah mendaftarkan di KUA, bisakah melakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan negara? Jawabnya, bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama setempat. Hal tersebut diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 7. Ayat 1 disebutkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Ayat 2, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Ayat 3, isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ayat 4, yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.